Oke, di 4 kali pertemuan ini kita semuanya banyak bicara di Zoom ini tentang mengenal Roh Kudus lebih dalam. Dan saya percaya setiap saudara diberkati karena tidak ada firman yang tidak menjadi berkat. Amin. Dan hari ini adalah hari yang terakhir pelajaran mengenai mengenal Roh Kudus lebih dalam. Kapan hari? Ada yang bertanya begini. Roh Kudus itu kalau bicara, apakah suaranya seperti perempuan atau laki-laki? Begini, yang jelas Bapa dan Roh Kudus itu roh, spiritual being, ya kan? Mereka itu adalah roh, jadi tidak punya jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tetapi di Alkitab, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu digambarkan sebagai laki-laki. Nanti saya akan jelasin kenapa selalu dijelaskan atau digambarkan sebagai laki-laki, walaupun Bapa Roh Kudus itu tidak punya tubuh jasmani, hanya punya tubuh rohani. Hanya Yesus yang memiliki tubuh jasmani karena pernah menjadi manusia. Kita lihat dulu di dalam firman Tuhan. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 15-16 berkata begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam terjemahan RSV di situ dikatakan it is the Spirit Himself. Jadi dikatakan Himself. Roh itu sendiri, kan roh itu sendiri berbicara tentang Roh Kudus kan kalau kita baca dari ayat yang ke-15. Kalau di sini dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh ini berbicara tentang Roh Kudus dan di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai it is the Spirit Himself. Jadi di dalam terjemahan bahasa Inggris ini digambarkan bahwa Roh Kudus itu adalah maskulin. Karena di terjemahan aslinya di dalam terjemahan Yunani juga itu selalu dinyatakan Roh Kudus itu adalah maskulin. Walaupun tidak memiliki tubuh jasmani. Tetapi Allah kita itu selalu digambarkan sebagai maskulin. Makanya kalau dikatakan Roh Kudus itu suaranya laki-laki atau perempuan, jelas laki-laki. Kalau suaranya perempuan itu mungkin lebih kalau laki-laki itu tegas suaranya, ada wibawa, jadi tidak ada suara manja-manja, itu nggak ada. Kalau perempuan itu ada manja-manjanya, tidak berwibawa. Allah kita itu Allah yang penuh dengan wibawa. Sama halnya dengan malaikat. Malaikat itu juga makhluk rohani. Malaikat itu makhluk rohani dan dilambangkan juga sebagai maskulin, laki-laki. Makanya malaikat itu bodinya ya bodi laki-laki, walaupun dia tubuh spiritual. Tapi tubuhnya tubuh laki-laki, perkasa. Itu sebabnya tidak ada bidadari. Tidak ada malaikat yang tubuhnya bentuknya seperti wanita, tidak ada. Walaupun mereka tidak punya kelamin karena mereka adalah makhluk rohani, tetapi mereka itu punya tubuh bentuknya ya laki-laki, bukan perempuan. Makanya di dalam Alkitab kekristenan tidak mengenal itu bidadari, karena malaikat itu semuanya laki-laki. Buktinya apa? Mari kita baca di dalam Kejadian 19 ayat 1-2 dikatakan begini. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi ada 2 malaikat datang ke Sodom. Lalu Lot itu melihat mereka berdua. Dan di ayat kedua dikatakan, serta berkata, Tuan, silahkanlah singgah ke rumah hambamu ini.
Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Nah, sekali lagi, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Jadi ada dua malaikat. Lalu Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia, menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan, Tuan. Tuan selalu panggilan untuk laki-laki. Tidak berkata, Nyonya, Nyonya, ya kan? Ibu-ibu. Tidak, tetapi dikatakan, Tuan, Tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Kenapa panggil tuan-tuan? Karena yang dilihat oleh Lot adalah laki-laki. Jadi kenapa selalu memang digambarkan laki-laki? Kemudian kalau kita baca selanjutnya di dalam Kejadian 19 ayat 10 sampai 12 berkata begini. Tetapi kedua orang itu mengelurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu. Dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu, yaitu malaikat ya, berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anak laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Dikatakan kedua orang itu, kita tadi tahu ya, kedua orang ini adalah malaikat, mengulurkan tangan, menarik Lot dan sebagainya. Ini di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya disebut, But the men put forth their hands and brought Lot into the house to them and shut the door. Malaikat di dalam terjemahan bahasa Inggris ini ditulis sebagai the man, maskulin, laki-laki. Lalu kemudian di sini juga dikatakan, and they struck with blindness the men who were at the door of the house, both small and great. Di sini memakai kata the men, laki-laki. Dan selanjutnya, then the man said to Lot, the man. Jadi dikatakan ini laki-laki. Malaikat ini disebut sebagai laki-laki karena memang bentuk tubuh mereka, semuanya, suara mereka, semuanya laki-laki. Jadi tidak ada yang bentuk malaikat itu seperti perempuan. Tidak ada bidadari, yang ada hanyalah malaikat-malaikat. Yang malaikat-malaikat ini selalu dilambangkan, digambarkan sebagai laki-laki. Makanya setiap orang yang pernah melihat malaikat, ketemu malaikat, selalu mereka itu bentuknya ya laki-laki, ganteng-ganteng. Nah, juga mereka seringkali melihat bala tentara surga, laki-laki semuanya, keperkasaan. Kemudian di dalam Wahyu 7 ayat 2 berkata, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di dalam King James Version, tadi juga King James Version dikatakan, and I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice. Jadi, he lagi. Dia berseru dengan suara nyaring. Dia berseru. Di sini memakai bentuk ketiga, he, bukan si, bukan it, tetapi he, laki-laki atau maskulin. Selalu digambarkan sebagai laki-laki. Di dalam Wahyu 8 ayat 3 berkata, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedubaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu.
Dikatakan di sini, and another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar, which was before the throne. Sekali lagi memakai kata him dan he atau laki-laki. Jadi malaikat ini disebutkan sebagai laki-laki. Sama dengan Tuhan Yesus laki-laki. Allah Bapa laki-laki. Roh Kudus laki-laki. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dikatakan, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, bicara tentang malaikat. Dan di sini dikatakan, when he shall begin to sound. Dia di sini memakai kata he atau laki-laki. Jadi selalu digambarkan sebagai laki-laki. Oke, jadi kenapa sih kok selalu digambarkan sebagai laki-laki? Kenapa bukan perempuan? Memang pada waktu di Alkitab tidak langsung dikatakan bahwa malaikat laki-laki, tetapi selalu kata ganti untuk menggambarkan dia, untuk malaikat, untuk Tuhan, itu semuanya memakai kata he, yaitu memakai kata untuk laki-laki. Kemudian, kenapa sih kok harus laki-laki? Karena laki-laki atau maskulin di dalam Alkitab itu selalu menggambarkan kepemimpinan. Makanya kalau di Alkitab kan selalu yang disebutkan laki-laki. Ada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anaknya kalau memberi makanan. Kemudian suku Israel, anaknya Yakub, padahal anaknya Yakub ada 13, tetapi yang disebut adalah 12, karena yang 12 laki-laki. Yang satu adalah perempuan bernama Dina, tetapi dia hampir tidak pernah disebutkan. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki berbicara tentang memimpin, kepemimpinan. Laki-laki berbicara tentang pemberi. Perempuan itu penerima. Laki-laki itu pemberi. Coba kalau hubungan suami istri. Suami yang memberi. Istri menerima. Makanya dia mengandung. Istri tidak pernah perempuan adalah yang memberi. Tetapi istri adalah penerima, perempuan itu penerima. Jadi laki-laki adalah pemberi, makanya Allah Bapa, Tuhan kita adalah yang selalu mensuplai kita. Karena pria adalah yang mensuplai kebutuhan. Pria itu punya tanggung jawab. Pria bicara tentang tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab. Maka Yesus dikatakan dia itu sampai menyerahkan nyawanya untuk gerejanya. Kenapa? Karena dia laki-laki punya tanggung jawab. Waktu Hawa makan buah pengetahuan, Tuhan diam saja. Tapi waktu Adam yang makan, Tuhan langsung bertindak. Karena dia laki-laki, dia yang punya tanggung jawab. Dan yang ditegur adalah Adam. Waktu Hawa makan buah pengetahuan, pakaian mereka tidak hilang. Tapi waktu Adam yang makan, pakaian mereka langsung hilang. Makanya langsung mereka sadar, kok kita telanjang? Tadinya waktu Hawa makan gak masalah. Kenapa? Laki-laki bicara pelindung. Makanya laki-laki semua yang ada di dunia, waktu terima Tuhan Yesus, mereka akan mengalami dipulihkan, diajar untuk menjadi pria sejati. Pria sejati itu adalah menjadi pria seperti Yesus, bertanggung jawab, memimpin. Memimpin itu bukan ngebosi. Pemimpin di dunia itu, saya kan pemimpin, istriku harus tunduk, berarti sakarepku. Saya nggak kerja, saya nggak biayai istri, saya jahat sekalipun, kamu harus tunduk karena kamu perempuan.
Ini laki-laki yang hanya taunya memimpin, otoriter. Padahal harus lengkap laki-laki itu. Pertama, memimpin seperti Yesus. Memimpin dengan apa? Memberi teladan. Memimpin dengan cara apa? Dia menunjukkan tanggung jawabnya. Itu pemimpin. Pemimpin itu bukan cuma menuntut untuk dihormati, diikuti, tetapi tunjukkan tanggung jawabmu. Laki-laki bicara pengayom. Makanya malaikat-malaikat Tuhan dikirim kepada kita untuk mengayomi. Kalau yang dikirim adalah malaikat itu bentuknya kayak perempuan, bidadari, nggak melindungi. Malah banyak yang akan jatuh dalam dosa. Makanya ada orang-orang yang kepengen yang mati bunuh diri karena ingin ketemu bidadari. Karena bidadari menarik, bikin orang jatuh dosa. Kemudian dikatakan laki-laki berbicara tentang kuat, perkasa. Karena dia harus melindungi, ya dia harus perkasa, nggak gemulai. Dia berani. Laki-laki bicara tentang kepahlawanan. Jadi sekali lagi kenapa digambarkan laki-laki? Dan memang gak cuma penggambaran, tapi kalau saudara ketemu dengan malaikat, tanya dengan orang-orang yang sudah bertemu malaikat. Anak-anak Tuhan ya, jangan orang-orang di luar Yesus. Kalau di luar Yesus itu yang ketemu mereka gak mungkin malaikat terang. Kecuali malaikat terang itu karena membawa orang itu untuk percaya Yesus, kadang Tuhan bisa kirimkan mereka. Tetapi kalau di dalam Alkitab atau orang anak-anak Tuhan ketemu malaikat, selalu mereka laki-laki, tidak pernah bidadari, tidak pernah ada malaikat perempuan. Nah, sekali lagi kenapa laki-laki? Karena laki-laki itu melambangkan kepemimpinan, melambangkan pemberi, melambangkan pengayom, pelindung, tanggung jawab, kuat, perkasa, berani, dan kepahlawanan. Kita baca ayatnya ya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kita pun Tuhan perintahkan bersikaplah sebagai laki-laki. Kamu kalau laki-laki bersikaplah sebagai laki-laki. Kalau kamu perempuan bersikaplah sebagai laki-laki juga. Kalau bicara tentang iman, bicara tentang hal-hal yang rohani, kamu harus bersikap sebagai laki-laki. Tapi kalau di hadapan Tuhan, bersikap sebagai mempelai. Kita harus berdiri teguh. Kenapa? Karena laki-laki lah yang bisa berdiri teguh dan tetap kuat. Laki-laki bicara tentang keteguhan dan kekuatan. Kalau di terjemahan Perjanjian Lama berkata, berjagalah kamu, berdirilah tetap di dalam iman. Lakukanlah dirimu seperti laki-laki. Biarlah kamu menjadi gagah. Jadi laki-laki adalah biar kamu jadi gagah. Karena laki-laki bicara tentang keteguhan, kuat, gagah. Kemudian di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah kalian waspada dan teguh dalam hidupmu sebagai orang Kristen. Bertindaklah dengan berani dan jadilah kuat. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini, untuk menjadi laki-laki dikatakan menjadi berani. Laki-laki itu punya mental teguh, kuat, gagah, berani. Makanya selalu dilambangkan dengan laki-laki. Kemudian firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, demikianlah juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, ini bicara tentang yang laki-laki sungguhan ya. Tapi saya mau menggambarin, Tuhan berkata suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Nah, kalau kita diperintahkan Tuhan bersikap sebagai laki-laki, berarti kita adalah orang yang siap melindungi orang lain. Makanya Alkitab selalu berbicara tentang Allah Bapa, Yesus Roh Kudus adalah laki-laki, maskulin. Demikian juga malaikat-malaikat adalah laki-laki, maskulin, bukan bidadari. Karena berbicara tentang kegagahan, keperkasaan, kepahlawanan. Makanya bentuknya pun
laki-laki. Kalau sampai ada orang mendapat penglihatan malaikatnya perempuan, percayalah itu setan, bukan malaikat dari Allah. Jangan lupa subscribe.